Sekarang ini, investasi saham syariah ada untuk kamu yang ingin dapat imbal hasil yang halal dan bebas riba. Mungkin masih ada beberapa dari M-Traders yang masih bingung tentang saham syariah. Apa sih bedanya saham syariah dan saham konvensional? Gimana cara tahu dan milih saham syariah? Tonton video ini sampai habis ya! Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk! Daftar M-Trade sekarang di mtrade.id/WhatsApp atau klik di bawah sini ya. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe dulu channel YouTube M-Trade dan nyalakan tombol notification ya, supaya kalian nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Saham syariah sendiri merupakan efek yang berbentuk saham, yang nggak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Nah, untuk jenisnya sendiri, ada dua jenis saham syariah yang diakui di pasar modal Indonesia. Di antaranya, pertama, saham yang dinyatakan memenuhi kriteria sebagai saham syariah berdasarkan peraturan OJK. Kedua, saham yang emiten atau perusahaannya secara jelas menyatakan kegiatan usahanya nggak bertentangan dengan prinsip syariah. Data dari Bursa Efek Indonesia, jumlah investor saham syariah di Indonesia per Maret 2022 sudah mencapai 108.345 investor. Angka ini menunjukkan kenaikan sebesar 3% dibanding jumlah investor saham syariah per akhir Desember 2021. Dan nilai kapitalisasi saham syariah per 31 Maret 2022 juga mencapai 42,49 triliun dari total nilai kapitalisasi pasar BEI yang mencapai 8.910 triliun. Untuk jumlah sahamnya sendiri, saat ini terdapat 480 saham yang masuk dalam daftar efek syariah atau 61,38% dari total saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Nah, buat kamu yang tertarik buat investasi di saham syariah, ini dia ciri-ciri saham syariah yang perlu dicermati. Pertama, dari sisi kegiatan usaha. Saham konvensional bisa lebih bebas melakukan berbagai macam kegiatan usaha yang berpotensi memberikan keuntungan. Sedangkan kegiatan usaha emiten syariah harus berdasar pada prinsip syariah. Kedua, dilihat dari sisi rasio keuntungan emiten, pada emiten saham konvensional, rasio utangnya terhadap aset perusahaan bisa lebih dari 45%. Sedangkan pada saham syariah, total utang terhadap aset keseluruhannya harus kurang dari 45%. Dan perbedaan ketiga, dilihat dari faktor perolehan keuntungan. Saham konvensional nggak punya batasan terhadap jenis pendapatan mereka. Sedangkan saham syariah, pendapatan tidak halal dari perusahaan tersebut maksimal 10% dari total pendapatan usaha dan lain-lain. Pendapatan tidak halal di sini maksudnya pendapatan yang berbasis bunga ya. Setelah paham pengertian dan ciri-ciri saham syariah secara umum, terus apa aja nih yang perlu dipersiapkan kalau mau mulai investasi di saham syariah? Sini aku kasih tahu. Pertama, pilihlah sekuritas yang punya fasilitas Syariah Online Trading System atau SOTS. Ini adalah sistem transaksi saham secara online yang cara kerjanya sesuai dengan prinsip syariah di pasar modal. Di antaranya, cuma saham syariah yang bisa ditransaksikan. Transaksinya cuma bisa dilakukan secara tunai, nggak boleh ada transaksi margin, dan nggak bisa melakukan short selling. Laporan kepemilikan sahamnya dipisah dengan kepemilikan uang, jadi saham syariah yang dipunya nggak dihitung sebagai modal atau uang. Kedua, membuka rekening efek syariah. Pada dasarnya, hal ini sama dengan pembukaan rekening efek konvensional. Dengan mengisi formulir yang disediakan sekuritas dan melengkapi dokumen yang dibutuhkan, setelah berhasil, pastikan kamu sudah terdaftar sebagai investor dengan mendapatkan nomor rekening efek, nomor rekening dana nasabah syariah, username, dan password, trading PIN, serta aplikasi SOTS. Nah, selanjutnya kalian bisa melakukan transfer sejumlah modal awal buat beli saham syariah yang dimau. Mulailah dengan modal yang kamu siap dengan risikonya. Dan modal awal ini bisa berbeda-beda kebijakannya sesuai dengan sekuritas yang kamu pakai ya.
Dan keempat, pastikan kamu sudah mengenal emiten saham syariah yang mau diinvestasikan atau ditradingkan. Caranya, pertama, kalian bisa melakukan pengecekan daftar efek syariah yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan. Daftar efek syariah ini nantinya akan direvisi secara rutin setiap 2 kali dalam setahun. Kedua, lakukan cek terhadap indeks acuan saham syariah. Di antaranya ada ISSI, Indeks Saham Syariah Indonesia, yang mengukur kinerja harga seluruh emiten syariah di papan utama dan papan pengembangan, yang merupakan tanggung jawab OJK, bukan tanggung jawab BEI. JII, Jakarta Islamic Index, yang berisi 30 daftar saham syariah dengan kinerja keuangan dan likuiditas yang bagus. JII 70, Jakarta Islamic Index 70. Sama seperti JII, namun jumlahnya aja yang berbeda, yaitu ada 70 emiten syariah. Dan keempat, ada IDX MES BUMN 17, yang berisi 17 emiten syariah punya BUMN dan afiliasinya dengan kategori punya kapitalisasi, likuiditas, serta fundamental yang bagus. Dan biar makin lengkap, sesuai dengan judul videonya, kami juga akan bagikan analisa dari beberapa saham syariah yang potensial untuk investasi jangka pendek, menengah, dan panjang. Dan sesi ini kita juga akan dibantu oleh Coach Merlin. Silahkan Coach Merlin. Thank you Rani. Halo M-Traders, kembali lagi bareng aku Merlin. Kali ini kita mau bahas saham-saham syariah yang masuk ke dalam Jakarta Islamic Index. Aku mau ambil contoh 5 saham ya, tapi disclaimer on. Jadi saham-saham yang kita bahas di sini merupakan study case. Jadi teman-teman jangan dianggap sebagai perintah beli dan jual. Dan juga di Jakarta Islamic Index ini sebenarnya nggak cuma 5 saham ini doang, tapi banyak banget saham-saham lainnya dan saham-saham syariah lainnya yang teman-teman bisa ketahui. Yang pertama ada saham ACES atau S Hardware. Bisnis model S Hardware ini teman-teman pasti nggak asing lagi kan, kalau teman-teman ke mall, kemanapun, teman-teman juga pasti akan melihat S Hardware. S Hardware ini menjual furniture, penjual eceran retail, dan juga elektronik ya, buat kebutuhan rumah tangga. Kenapa sih kok S Hardware ini cukup menarik? Kalau MTED lihat dan analisis, S Hardware ini memiliki kas jumbo sebesar 2,5T, dan juga dia perusahaannya tuh tanpa hutang, jadi tidak ada hutang perbankan. Dan ini menjadikan salah satu katalis kenapa sih kok S Hardware ini bisa masuk ke dalam saham syariah. Selain itu, pembukaan gerai yang cukup masif ini sangat berprospek bagi saham S Hardware. Nah, kita bahas secara teknikalnya nih untuk saham ACES. Sebelumnya aku mau kasih tahu kalau kita pakai chart dari aplikasi M-Trade ya teman-teman ya. Ini kita langsung aja masuk ke analisisnya. Dan kalau untuk saham ACES ini kalau kita lihat dia sempat downtrend. Dia sempat buat lower low yang baru juga, dia udah di area supportnya waktu itu, dia udah berada di downtrend dan juga ada pembalikan arah di sini. Kalau kita lihat di sini dia ada pola double bottom. Ada pola double bottom yang pertama, dan yang kedua kalau teman-teman lihat, kalau teman-teman lihat secara trendline dia juga berada di fase uptrend. Atau ada pembalikan arah nih untuk saham ACES ini. Yang kedua nih teman-teman ada saham ITMG. ITMG ini bergerak dalam bidang produsen batubara yang memiliki komposisi ekspor batubara yang cukup besar, sebesar 72% yang dibandingkan emiten batubara lainnya. Kalau harga batubara global itu naik, pasti secara tidak langsung saham ITMG atau saham batubara lainnya yang memiliki ekspor yang lebih besar itu akan terdampak naik juga teman-teman. Nah, kalau secara teknikal, ITMG ini cukup menarik karena masih ada di fase uptrendnya ya teman-teman. Kalau kita lihat, kenaikan harga batubara ini juga udah cukup signifikan, dan ini juga menjadikan salah satu katalis positif bagi ITMG karena kembali lagi, tadi kita udah jelaskan bahwa exposure ekspor untuk batubaranya cukup besar untuk ITMG. Secara trend lainnya, dia cukup menarik juga karena dia berada di dalam fase uptrendnya. Dan teman-teman kalau mau cari tahu analisis lebih banyaknya, bisa langsung aja ke aplikasi M-Trade ya. Dan kalau kita lihat juga di saham ITMG ini udah sideways cukup lama, mungkin saat ini kenaikannya juga udah cukup signifikan. Jadi kalau teman-teman mau entry di saham ITMG, better wait and see dulu aja, tunggu dia ada reversal pattern dari ITMG sendiri dan juga harga batubaranya nih. Nah, yang ketiga ada saham BSDE. BSDE ini teman-teman pasti nggak asing kalau teman-teman tinggal di Jakarta ya. Jadi BSDE ini memiliki bisnis model yang bergerak dalam kegiatan pembangunan real estate
telah mengembangkan kota baru yang merupakan kawasan hunian yang direncanakan dan terpadu. Kalau secara fundamental nih, kenapa sih BSDE ini cukup menarik? Karena kalau kita lihat di tahun ini, potensi inflasi yang meningkat akan berprospek positif bagi saham BSDE yang memiliki persediaan land bank yang terbesar juga nih, menjadi salah satu keunggulan di sektornya untuk sektor properti sendiri. Nah, secara teknikal BSDE ini cenderung ke sideways ya untuk BSDE sendiri. Kalau kita lihat di sini, meskipun udah ada higher low yang baru, tapi teman-teman perlu juga diwaspadai karena kalau kita lihat secara moving average-nya, moving average 50, moving average 100, 20 ini masih dalam fase sideways ya sebenarnya. Di garis besarnya, big picture-nya untuk BSDE masih pada fase sideways. Yang keempat, ada EMTK nih. EMTK bergerak dalam bisnis model penyedia layanan komputer pribadi. EMTK Group juga telah berkembang menjadi kelompok bisnis terpadu nih, yang modern dengan menyiapkan 3 divisi bisnis utama. Yang pertama, solusi media, yang kedua telekomunikasi dan IT, yang ketiga ada konektivitas. Secara fundamental, EMTK ini cukup menarik. Kalau kita lihat, EMTK tercatat sebagai pemilik 61% saham SCMA, dan 34% saham Bukalapak. EMTK juga memiliki porsi kepemilikan di e-wallet Dana. Teman-teman pasti tahu kan Dana? Ini merupakan e-wallet terbesar ketiga di Indonesia. Kalau kita lihat secara teknikal, EMTK ini udah naik cukup signifikan ya teman-teman ya. Di sini ada pola double bottom dan juga target double bottomnya udah kecapai di area 24.500-an, dan untuk saat ini untuk EMTK masih akan potensi melanjutkan kenaikan seiring dengan kenaikan MA20, karena kalau kita lihat MA20-nya ini nurut banget dengan EMTK. Saham EMTK masih cukup potensial untuk di hold, atau teman-teman mau beli better wait and see dulu, tunggu di area MA20-nya teman-teman. Yang kelima, ada SIDO atau SIDO muncul nih, bergerak dalam bidang industri herbal seperti industri medis, herbal kosmetik, serta makanan dan minuman yang berhubungan dengan kesehatan teman-teman. Kalau teman-teman tahu angin ya, itu SIDO muncul ya. Secara fundamental kenapa sih cukup menarik? Karena SIDO ini merupakan pemimpin segmen pasar konsumsi kesehatan sebesar 43%, di mana tolak angin sebagai obat herbal nomor 1 di Indonesia. Mencatatkan pertumbuhan rata-rata mengalami kenaikan 13% dalam range waktu 4 tahun, merupakan salah satu perusahaan tanpa utang juga nih, seperti saham ACES tadi ya, yang merupakan perusahaan yang terkenal sebagai free loan. Nah, secara teknikal untuk saham SIDO ini masih berada di area low number. Selama dia masih tertahan di area 900-an, dia cukup menarik nanti kalau untuk trading. Tapi kalau untuk investasi, better wait and see dulu aja, karena kalau kita lihat sekarang juga udah kena resisten di MA100-nya saat ini seperti sedang diuji, dan dia ada potensi untuk kembali retracement di area 900, sampai kalau dia nggak kuat nih ketahan di area 900-an, dia mungkin bisa berpotensi ke area MA200-nya di area 870-an nih untuk saham SIDO. Jadi kalau teman-teman mau investasi saham SIDO, better wait and see dulu aja. Dan kalau mau trading, tunggu dulu dia di area support yang cukup potensial agar teman-teman bisa cuan lebih maksimal lagi. Nah, itu tadi 5 contoh saham syariah yang udah kita rangkumin buat teman-teman, tapi disclaimer on ya, jadi saham-saham tadi merupakan study case aja, dan juga kalau di Jakarta Islamic Index ini nggak cuma 5 saham itu aja, tapi masih banyak lagi. Dan teman-teman kalau mau tanya seputar analisis fundamental dan teknikalnya, bisa langsung aja download aplikasi Mtrade dan join jadi user VIP Mtrade. Gimana Mtraders? Tertarik nggak nih buat investasi saham di saham syariah? Coba kasih tahu di kolom komentar ya. Jadi kesimpulannya, saham syariah ini merupakan jenis saham yang bisa jadi alternatif buat kalian yang mau bertransaksi secara aman, halal, dan sesuai dengan prinsip syariah. Sekarang tinggal tentukan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang mau kalian capai saat berinvestasi. Tapi yang perlu kalian ingat, dalam transaksi saham syariah pun juga ada risikonya, sama halnya dengan saham konvensional.
Ada kemungkinan capital loss, likuidasi atau bangkrut, jadi kamu tetap harus bisa memanage ekspektasi dan membatasi risiko. Buat kalian yang mau terjun jadi investor syariah atau belajar lebih intensif soal investasi saham, yuk langsung aja download aplikasi Mtrade dan gabung jadi VIP member. Linknya ada di description box ya. Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan turn on juga ya your notification supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari Mtrade. Segitu aja videonya. See you on the next video. Bye-bye.